Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ovi Isnaini Ulinuha, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu analisis laporan keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 SKS dan mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Prasyarat mata kuliah analisis laporan keuangan adalah mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Deskripsi dari mata kuliah analisis laporan keuangan merupakan mata kuliah yang membahas terkait cara penyusunan laporan keuangan beserta elemen-elemen laporan keuangan. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan selama 1 semester, diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis informasi akuntansi laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis dengan pendekatan analisis rasio, analisis perbandingan, analisis time series, dan analisis cross-section. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis return on equity menggunakan skema DuPont. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis laporan sumber dan penggunaan dana, serta laporan arus kas. Buku aja dalam mata kuliah analisis laporan keuangan menggunakan buku Analisis Laporan Keuangan Tinjauan Kasus dan Riset Empiris, karangan Eni Kusumawati, Rina Trisnawati, dan Fathan Ahyani yang diterbitkan oleh Muhammadiyah University Press tahun 2021, serta Praktikum Analisis Laporan Keuangan Salemba 4. Terkait dengan metode pembelajaran, dalam sesi perkuliahan saya diadakan 3 sesi pembelajaran. Sesi yang pertama, overview terkait mata kuliah analisis laporan keuangan yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa. Sesi yang kedua dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi tanya jawab. Sesi yang ketiga terkait dengan pembahasan studi kasus. Untuk penilaian pada mata kuliah analisis laporan keuangan, terdapat 5 aspek penilaian. Presensi dengan bobot 5%, tugas mandiri dengan bobot 25%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 35%, dan partisipasi dengan bobot 10%. Materi analisis laporan keuangan yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran yaitu materi pada bab 2 terkait dengan analisis laporan keuangan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian laporan keuangan, memahami tujuan laporan keuangan, memahami komponen laporan keuangan, memahami analisis laporan keuangan, tujuan, manfaat, dan kelemahan analisis laporan keuangan, serta mampu memahami jenis analisis laporan keuangan. Berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan perkuliahan analisis laporan keuangan. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman pada pagi hari ini. Dan kemarin minggu lalu kita sudah belajar di analisis laporan keuangan, membahas terkait informasi akuntansi.
Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Di pertemuan awal sudah saya sampaikan terkait dengan pembagian perusahaan. Nah, nanti bentuk pembagian perusahaan itu akan teman-teman gunakan selama 1 semester ya. Sehingga nanti studi kasusnya teman-teman ya dari pertemuan pertama hingga nanti pertemuan ke akhir, maka teman-teman menggunakan perusahaan yang sama. Oke, ada kira-kira saya sebelum masuk ke materi hari ini kita akan belajar terkait analisis laporan keuangan ya. Kita akan belajar mengenai apa itu materi yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester ke depan. Nah, tetapi sebelumnya saya mau overview dulu, kita mau review kembali terkait dengan materi pertemuan minggu lalu. Adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa aja? Mungkin bisa salah satu raise hand. Oke, Mas Calvin. Silakan Mas Calvin. Monggo. Ya, minggu lalu kita belajar apa aja, Mas? Ya, jadi minggu lalu kita belajar mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, Bu. Oke, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Ada yang masih ingat apa saja karakteristik kualitatif informasi akuntansi? Yang pertama itu ada dapat dipahami. Oke, dapat dipahami. Dapat dipahami berarti informasi akuntansi itu harus memuat informasi-informasi yang memang bisa dipahami oleh semua pihak ya, termasuk stakeholder dan pemakai informasi. Oke, dapat dipahami, betul. Yang kedua ada relevansi. Relevansi di sini berarti informasi akuntansi harus relevan, harus up to date. Nggak mungkin kan kita memberikan informasi kepada berbagai pihak tetapi informasinya tidak up to date. Kemudian Yang ketiga reliabilitas. Oke, reliable, dapat dibandingkan, dan terakhir komparabilitas dapat dibandingkan. Kalau tadi yang reliable ya berarti informasinya harus bersifat reliabilitas. Oke, terima kasih banyak Mas Kelvin. Selanjutnya itu tadi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Kemudian minggu lalu kita juga belajar user of accounting information. Ada yang masih ingat nggak siapa saja user of accounting information atau pengguna dari informasi akuntansi? Oke, Mas Surya ya. Yes. Oke. Baik, izin menjawab terkait user of accounting information itu dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama itu internal dan eksternal. Untuk internal itu digunakan oleh manajemen perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris dan yang lainnya. Untuk eksternal itu digunakan oleh 3 pihak yaitu regulator, terus investor juga kreditor oleh bank dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Arif atas feedbacknya. Betul ya teman-teman, itu overview singkat kita terkait materi minggu lalu. Kita sudah belajar informasi-informasi akuntansi. Nah, harapannya dari materi yang minggu lalu itu sebagai dasar atau pegangan bagi teman-teman untuk bisa lebih paham lagi terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama nanti kita pastinya belajar terkait dengan laporan keuangan. Nggak mungkin kan kita ngomongin panjang lebar terkait laporan keuangan, tapi dari teman-teman sendiri masih belum paham apa itu definisi atau pengertian dari laporan keuangan. Kemudian tujuan dari laporan keuangan, serta apa saja itu komponen dari laporan keuangan. Nah, mungkin selama ini teman-teman udah tahu bahwa ternyata ada ini laporan keuangan, tetapi belum tahu kalau ternyata itu termasuk bagian dalam komponen laporan keuangan. Kemudian tujuan analisis laporan keuangan, dan yang terakhir teman-teman nanti diharapkan setelah kuliah ini selesai, teman-teman juga paham atau mampu mengetahui apa saja itu jenis-jenis dari analisis laporan keuangan. Siap dapat materi hari ini? Oke. Yang pertama, laporan keuangan. Nah, saya yakin pasti di antara teman-teman di sini, apalagi teman-teman di sini orang akuntansi ya, pasti tidak asing dengan laporan keuangan, atau bahkan mungkin pernah download, pernah membaca, atau pernah melihat di sosial media atau di manapun lah itu, atau di buku terkait dengan laporan keuangan, ya. Oke, apa sih itu laporan keuangan, teman-teman? Kira-kira apa laporan keuangan? Laporan keuangan, kalau teman-teman lihat dari laporan keuangan itu sifatnya apa sih, atau maksudnya gambaran isinya apa aja? Angka, ya. Terus ada
informasi. Tapi kebanyakan memang angka-angka ya. Jadi ketika kita melihat laporan keuangan itu memang isinya ya hanya angka-angka saja gitu. Ada angka-angka dan kemudian ada akun-akun di situ, iya kan? Banyak sekali akun-akun itu. Nah, jadi dari gambaran itu kita bisa menarik definisi bahwa laporan keuangan di sini merupakan catatan informasi keuangan. Atas siapa? Ya, atas si perusahaan ini tadi. Jadi perusahaan telah melakukan pencatatan atas informasi-informasi keuangannya perusahaan yang disajikan untuk si pemakai laporan tadi, ya user of accounting information tadi. Nah, satunya ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Nah, digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan. Jadi dari definisi bisa kita highlight menjadi tiga catatan penting bahwa laporan keuangan di sini merupakan catatan informasi keuangan yang digunakan disajikan bagi si pemakai laporan keuangan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Jadi itu ya, 3 catatan penting terkait dengan definisi laporan keuangan. Oke. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus ada perusahaan itu mempublikasikan laporan keuangan? Ada beberapa tujuan umum ya teman-teman, yang mana tujuan umum nanti bisa kita turunkan ke tujuan-tujuan sampai ke tujuan spesifik. Intinya bahwa di dalam tujuan umum ini, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa laporan keuangan ini di suatu perusahaan di sini mereka memberikan informasi yang bermanfaat tentunya terkait dengan keuangan perusahaan tersebut bagi sebagian besar pengguna laporan. Nah, untuk apa? Untuk bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen teman-teman atas sumber daya yang telah mereka gunakan. Nah, makanya di dalam laporan keuangan itu kan pasti ada ya tertulis di bagian atas perusahaan apa, misalkan PT Indofood, kemudian periode per 31 Desember 2024. Nah, jadi mereka mempertanggungjawabkan atas sumber daya yang telah mereka gunakan selama periode Januari sampai dengan Desember 2024, gitu ya. Itu untuk tujuan umum. Kemudian untuk tujuan spesifiknya, tentunya kita bisa memberikan informasi yang komprehensif tentang ada apa aja di laporan keuangan. Ada aset, kemudian ada liabilitas, ada ekuitas, ya. Kemudian memberikan informasi juga terkait dengan aliran kas perusahaan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa laporan keuangan di sini itu merupakan bahasa bisnis, teman-teman. Jadi istilahnya itu adalah bahasa bisnis. Jadi bahasa bisnis yang mana digunakan untuk menerjemahkan hasil dari sumber daya yang telah tadi digunakan oleh perusahaan kepada si pemakai kepentingan, entah itu stakeholder, entah itu user of accounting information dari pihak internal maupun pihak eksternal. Karena tujuan atau output dari akuntansi kan dari pencatatan, pengisiran, dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, laporan akuntansi atau laporan keuangan inilah yang kita maksud. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita membahas terkait komponen laporan keuangan. Saya yakin teman-teman juga dari mata kuliah akuntansi dasar juga sudah belajar ya terkait apa saja komponen dari laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Nah, ada apa aja di laporan posisi keuangan? Aset, liabilitas, ekuitas. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam aset teman-teman itu kan dibagi menjadi 2 ya. Ada aset lancar dan ada aset atau aset tetap. Nah, untuk aset lancar, maka di dalam aset lancar itu diurutkan berdasarkan urutan likuiditasnya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuka nih laporan keuangan, maka di bagian aset di atas sendiri itu adalah akun yang paling liquid. Contohnya apa? Kas dan setara kas ya. Kemudian setelah itu bisa investasi jangka pendek. Kemudian ada piutang. Kemudian baru persediaan. Sampai nanti ke paling bawah itu adalah akun yang memang tingkat likuiditasnya itu paling lama gitu.
Jadi di sini kita urutkan berdasarkan akun-akun yang memang tingkat likuiditasnya itu paling pendek atau paling mudah lah, ibaratnya paling mudah untuk dikonversi dari aset ke kas gitu ya. Oke, kemudian kalau tadi untuk aset, tadi ada aset lancar dan ada aset tetap. Untuk aset lancar itu yang memang nilainya biasanya itu kurang dari 1 tahun, itu masuknya ke dalam aset lancar. Kalau untuk aset tetap dia masuknya lebih dari jawabnya 1 tahun, biasanya terkait dengan gedung gitu ya, bangunan. Nah itu masuknya ke aset tetap. Dan kemudian liabilitas di sini juga sama, ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Nah, kalau tadi aset diurutkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kalau sekarang liabilitas itu akun-akun yang ada di laporan keuangan itu diurutkan berdasarkan paling dekat pembayarannya dulu. Jadi paling atas tuh biasanya utang usaha gitu ya, utang jangka pendek. Jadi yang memang jatuh temponya itu paling cepat itu diurutkan di paling atas. Baru nanti di bagian paling bawah di liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang jangka waktu temponya itu lebih dari 1 tahun. Bisa dimengerti? Oke. Berikutnya ada laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi di sini kita tentunya menyajikan perusahaan ya, menyajikan informasi terkait tentang pendapatan dan biaya. Jadi di dalam laporan laba rugi ini juga mencerminkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan antara tanggal laporan posisi keuangan dan terkait dengan aktivitas operasional perusahaan. Itu semua terlihat di dalam laporan laba rugi. Nah, di dalam laporan laba rugi juga kita di komponennya ya, di dalamnya laporan laba rugi kita bisa melihat terkait dengan pendapatan ya. Kemudian ada cost of goods sold, PP ya, kemudian ada earning before interest tax, laba sebelum pajak, kemudian laba setelah pajak, dan ada laba bersih. Itu terkait dengan laporan laba rugi. Komponen yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi biasanya pengguna informasi itu juga lebih tidak melihat di bagian laporan perubahan ekuitas. Padahal di dalam laporan perubahan ekuitas di sini kita bisa melihat, karena di dalam laporan perubahan ekuitas menyajikan saldo akumulasi. Jadi entah itu laba atau rugi pada awal dan akhir periode laporan keuangan tersebut. Jadi dari situ kita bisa melihat, oh ternyata saldo akumulasinya hasil dari yang periode sebelumnya dengan periode sekarang itu perusahaan ini menghasilkan laba atau rugi. Nah, itu bisa kita lihat secara langsung di laporan perubahan ekuitas. Dan kemudian yang keempat ada laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas inilah teman-teman dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk bisa menilai seberapa mampu sih perusahaan ini dalam menghasilkan kas dan setara kasnya. Apakah uangnya perusahaan benar-benar digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasi atau tidak. Jadi dari laporan arus kas kita bisa tahu ternyata yang digunakan untuk di aktivitas operasi ada berapa aja. Nah, itu kita semua bisa tahu. Ada yang masih ingat berapa bagian dari laporan arus kas? Ada berapa komponen? 3. Oke, ada laporan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan gitu ya. Dan yang terakhir ada yang tidak kalah penting adalah CALK. Nah, itu termasuk komponen loh ya dalam bagian laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan. Karena di CALK kita bisa tahu penjelasan lebih detail lagi terkait dengan masing-masing informasi akun gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya terkait dengan laporan arus kas teman-teman yang sudah saya sampaikan, ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau di aktivitas operasi ini semuanya terkait dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan utamanya si perusahaan tersebut. Jadi berasal dari transaksi-transaksi yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Contohnya seperti perusahaan melakukan pembayaran gaji, kemudian melakukan pembelian. Nah, itu semua kan masuknya ke dalam aktivitas operasi.
Jadi terkait dengan transaksi aktivitas operasional perusahaan. Jadi uang yang masuk, uang yang keluar, yang memenuhi terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, maka masuk ke dalam aktivitas operasi. Oke, kalau investasi, nah investasi di sini berarti terkait dengan kebutuhan jangka panjangnya perusahaan. Jadi ibarat perusahaan ini melakukan pembelian rumah gitu ya, mau beli rumah. Tetapi tujuan untuk beli rumah itu bukan untuk dijual, tetapi untuk kebutuhan investasi nanti jangka panjang perusahaan, sehingga untuk menunjang keberlangsungan dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Gitu. Itu untuk aktivitas investasi. Nah, contohnya apa kalau misalkan di aktivitas investasi? Misalkan ya ini tadi pembelian aset tetap rumah tadi ya, pembelian aset tetap, kemudian pembelian aset tak berwujud, itu juga masuknya ke aktivitas investasi. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan. Nah, itu terkait dengan penerimaan kas dan penerbitan saham. Jadi misalkan perusahaan menerbitkan saham preferen, nah itu masuknya ke aktivitas pendanaan. Perusahaan menerbitkan obligasi, masuknya ke aktivitas pendanaan. Gitu ya. Itu semua bagian dari laporan arus kas. Nah, selanjutnya kita tadi setelah membahas terkait dengan laporan keuangan. Nah, poinnya di sini teman-teman. Lalu apa itu analisis laporan keuangan? Kenapa laporan keuangan itu perlu untuk dianalisis? Kenapa kira-kira? Karena jadi di sini analisis laporan keuangan tadi kita sudah tahu ya bahwa laporan keuangan itu suatu dokumen catatan informasi terkait keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pemakai pihak kepentingan, entah itu pihak internal atau pihak eksternal. Nah, di dalam analisis laporan keuangan ini di sini kita melakukan kegiatan ya yang namanya evaluasi untuk melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Entah itu bagaimana capaiannya, bagaimana itu kinerjanya, yang mana itu kita gunakan, kita lihat di masa lalu hingga masa yang akan datang atau masa depan. Digunakan untuk apa tujuannya? Sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan siapa? Ya tadi yang tadi kita bahas di awal tadi, pemakai kepentingan pihak internal dan pihak eksternal. Jadi yang namanya laporan keuangan itu tidak serta-merta ya udah saya download gitu ya dari website perusahaan, dari IDX, kemudian saya baca gitu. Karena di sini kita perlu yang namanya analisis supaya kita tahu oh ternyata perusahaan itu capaiannya di masa lalu tuh sudah apa aja sih, ternyata tahun lalu tuh perusahaan mengalami laba atau rugi sih, kemudian nanti kira-kira ke depannya atau tahun depan itu perusahaan akan mengalokasikan aktivitas investasinya itu tuh seberapa, aktivitas pendanaannya itu seberapa. Nah di situ kita perlu tahu, dan poin pentingnya di analisis laporan keuangan itu seperti itu, gitu ya. Kemudian, nah tujuannya ini teman-teman, yang pertama adalah screening. Screening di sini kita melakukan ya namanya screening ya, berarti kan kita hanya melihat gambaran secara awalan aja, secara umum aja. Ternyata kira-kira apakah perusahaan ini memilih kemungkinan untuk melakukan aktivitas bisnis, misalkan mau merger atau mau akuisisi. Nah, jadi perlu juga dilakukan analisis laporan keuangan supaya kita bisa melakukan yang namanya screening, ya. Jadi gambaran umum. Kemudian yang kedua adalah forecasting. Forecasting di sini kita meramalkan, memproyeksikan ya, memproyeksikan terkait dengan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Dan didiagnosis juga tujuannya supaya nanti kira-kira kemungkinan ada nggak masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi, serta ada evaluation dan yang terakhir understanding. Jadi dengan melakukan analisis laporan keuangan diharapkan para si pemakai awam kita, masyarakat awam gitu, kita paham terkait apa isi dari laporan keuangan tersebut. Nah, untuk jenis analisis laporan keuangan ada 3 ya teman-teman ya, yang perlu teman-teman ketahui. Ada analisis rasio, analisis horizontal, dan analisis vertikal. Kalau analisis rasio tentunya semua terkait dengan rasio-rasio. Teman-teman membandingkan dengan komponen yang ada di laporan keuangan. Misalkan di laporan
posisi keuangan dengan laporan laba rugi. Kalau untuk analisis horizontal namanya aja horizontal ya, berarti di sini. Nah, itu yang membedakan dengan analisis vertikal. Kalau horizontal itu periodenya berbeda, tetapi akunnya sama. Cuma berarti kalau di analisis horizontal, misalkan periodenya 2024 dibandingkan dengan periode 2023. Tetapi yang dibandingkan akun yang sama, misalkan adalah aset lancar, gitu. Itu kalau analisis horizontal. Kalau analisis vertikal berarti kebalikannya. Kalau vertikal berarti periodenya yang sama tetapi untuk akun-akun yang berbeda. Jadi khusus spesifik di tahun 2024 hanya saja untuk laporan keuangan posnya yang berbeda. Gitu nggih? Oke. Nah, itu saja terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Mbak Nada, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang materi analisis rasio. Apa saja yang biasa kita gunakan dalam analisis rasio? Oke, ya terima kasih. Nah, yang bagus untuk hari ini analisis rasio ya. Tadi saya singgung sedikit terkait dengan analisis rasio. Untuk analisis rasio, tentunya kita bisa mengetahui dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas gitu ya. Nah, itu semua nanti akan kita pelajari per pertemuan ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru dulu, nanti akan masing-masing pertemuannya kita akan mulai fokus ke spesifik dari masing-masing rasio tersebut. Kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan rasio likuiditas, itu yang penghitungannya seperti apa, aktivitas seperti apa ya, solvabilitas yang seperti apa. Nah, itu semua akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu, Mbak Nada? Ada feedback? Cukup, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah saya akan memberikan assignment, tugas untuk teman-teman supaya nanti saya bisa melihat apakah teman-teman bisa menerima materi yang saya berikan untuk hari ini. Kemarin sudah pada download kan laporan keuangannya? Nah, oke. Silakan dijelaskan terkait dengan masing-masing akunnya, kemudian dianalisis. Jadi hubungan antara masing-masing akun tersebut itu apa? Silakan nanti untuk diunggah di Spada ya, LMS kita yang kita gunakan di Spada. Silakan untuk diunggah di situ. Deadline untuk tugasnya juga sudah saya tampilkan. Gitu ya? Ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Baik. Saya rasa cukup juga untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.